Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Maulana dengan NRP akhir 119. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi kinematika fluida. Kinematika adalah tujuan gerak partikel zat cair tanpa memperhatikan gaya yang menyebabkan gerak tersebut. Kinematika mempelajari kecepatan di setiap titik dalam medan aliran pada setiap saat. Di dalam aliran zat cair, pergerakan partikel-partikel zat tersebut sulit diamati. Oleh karena itu, biasanya digunakan kecepatan pada suatu titik sebagai fungsi waktu untuk mendefinisikan pergerakan partikel. Setelah kecepatan didapat, maka dapat diperoleh distribusi tekanan dan gaya yang bekerja pada zat cair. Selanjutnya terdapat definisi towing tank. Towing tank adalah alat yang digunakan untuk studi eksperimental terkontrol untuk memahami bidang arus tertentu secara fisik atau mendapatkan data yang diperlukan untuk merancang atau memperbaiki produk yang akan dihasilkan. Penggunaan towing tank sebagai alat eksperimental untuk studi hidrodinamika. Selanjutnya terdapat definisi streamline, pathline, dan straight line. Streamline atau garis arus adalah kurva khayal yang ditarik di dalam aliran zat cair untuk menunjukkan arah gerak di berbagai bidang titik dalam aliran dengan mengabaikan fluktuasi sekunder yang terjadi akibat turbulensi. Partikel-partikel zat cair pada pergerakannya akan bergerak melalui suatu garis lintasan atau pathline tertentu. Selanjutnya ada definisi pathline. Pathline adalah garis jejak atau jejak partikel sebagai fungsi waktu. Pathline berbeda dengan streamline karena pathline dapat berubah arah karena dipengaruhi oleh gaya-gaya yang bekerja pada partikel. Pathline juga dapat dikatakan garis yang dilalui partikel tertentu dalam suatu periode. Yang terakhir terdapat straight line. Straight line adalah garis yang menghubungkan semua partikel yang telah melewati posisi Euler yang benar dan tepat, di mana partikel dari elemen fluida tersebut semua melalui satu titik yang sama. Saya Gina Rosida dengan NRP terakhir 151. Tujuan penggunaan towing tank. Tujuan penggunaan towing tank pada umumnya digunakan untuk mengetes tahanan dengan menggunakan model yang bergerak dalam tangki pada kecepatan tertentu sepanjang tangki. Ada dua jenis towing tank. Yang pertama, ada towing tank dengan kereta penarik. Model ini dikemudikan oleh mesin dan dilengkapi dengan penarik yang berlawanan arah dengan model yang berada di bawahnya. Kereta penarik tersebut membawa alat yang dapat mengukur dan mencatat kecepatan pelayaran dan tahanan model yang bergerak di air. Yang kedua ada towing tank dengan beban atau gravitasi. Tangki ini dilengkapi dengan tali senar yang mengelilingi rol atau katrol, masing-masing saling berlawanan pada ujung katrol. Salah satu katrol bertindak sebagai pengemudi dan lainnya sebagai pengikat. Katrol pengemudi ini mempunyai poros pada aksisnya dan proyeksi dari poros pada kedua sisinya. Salah satu sisi poros menahan tali pengikat sistem pemberat dan yang lainnya menahan bobot lawan. Tahanan dapat diketahui dengan menggunakan sistem pembebanan dengan memakai gaya pemberat melalui katrol, di mana pembebanan pada piringan bobot mula lebih berat daripada bobot lawan. Apabila model yang ditarik bergerak pada kecepatan konstan di bawah gaya ini, maka gaya tersebut sama dengan tahanan total model pada kecepatan tersebut. Perkenalkan, nama saya Ado Frangga Bagus Kartika, NRP terakhir 092. Kali ini saya akan menjelaskan komponen utama pada towing tank. Yang pertama ada tangki towing, yaitu wadah yang digunakan untuk menguji model kapal atau struktur lainnya dalam kondisi pergerakan air. Tangki ini biasanya dirancang sedemikian rupa sehingga air dapat diatur untuk menghasilkan arus yang sesuai dengan kondisi yang diinginkan. Yang kedua ada sistem penggerak. Komponen ini mengontrol gerakan model di dalam tangki. Sistem penggerak ini berupa motor listrik atau peralatan mekanis lainnya yang memungkinkan model untuk ditarik atau didorong sesuai dengan kecepatan dan pola pergerakan yang diinginkan. Yang ketiga ada sistem pengukuran. Sistem ini berfungsi untuk mengukur berbagai parameter yang terkait dengan kinerja model di dalam tangki, seperti kecepatan, tahanan, gaya angkat, dan parameter hidrodinamika lainnya. Pengukuran ini penting untuk memahami perilaku model di bawah kondisi yang berbeda. Yang keempat, ada peralatan pengendali. Peralatan ini digunakan untuk mengendalikan operasi tangki secara keseluruhan. Ini memungkinkan mencakup kontrol yang memungkinkan untuk mengubah kecepatan pergerakan, mengatur aliran air, dan mengumpulkan data dari sistem pengukuran. Yang kelima, atau yang terakhir, ada sistem rekaman data. Sistem ini mencatat dan menyimpan data yang dihasilkan selama pengujian. Data ini kemudian dapat dianalisis untuk memahami performa model dalam berbagai kondisi,
dan membantu dalam perancangan dan pengembangan lebih lanjut. Oke, perkenalkan nama saya Jorel Kristal Amutagaol, NRP akhir 094 dari kelompok Stenella. Saya akan menjelaskan korelasi antara materi kinematika fluida dengan pengujian towing tank. Jadi, aspek kinematika fluida dari towing tank meliputi pengukuran gerakan fluida dan juga kecepatan aliran air di sekitar model kapal yang sedang diuji. Beberapa aspek tersebut yaitu yang pertama hambatan kapal. Jadi hambatan kapal ini dapat diukur dengan mengukur gaya yang diberikan model kapal saat ditarik melalui air di dalam towing tank. Yang kedua, kecepatan aliran air. Kecepatan aliran air ini nanti digunakan untuk menghitung gaya hidrodinamika yang diberikan oleh air pada kapal. Yang ketiga, ada gerakan fluida. Gerakan fluida ini berada di sekitar model kapal. Yang keempat, ada sea keeping, yaitu kemampuan kapal untuk tetap stabil dan aman di atas air dalam kondisi gelombang seperti apapun. Jadi, secara keseluruhan, towing tank adalah fasilitas eksperimental yang penting dalam pengembangan kapal dan teknologi kelautan. Melalui pengukuran kinematika fluida, towing tank dapat membantu para insinyur dan perancang kapal untuk memahami bagaimana kapal bergerak di atas air dan bagaimana kapal dapat dirancang untuk mencapai performa yang optimal. Novel Wizardatama dengan NLP akhir 121. Di sini saya akan menjelaskan cara pengujian dari makalah yang kami pilih. Untuk membaca towing tank, langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, persiapkan model kapal. Model kapal harus dipersiapkan dengan sangat hati-hati dan akurat. Dengan dimensi yang sesuai dan terukur dengan baik, model kapal harus ditempatkan pada kereta penarik yang akan digunakan untuk menarik model kapal melalui air di dalam towing tank. Kemudian yang kedua, persiapan towing tank. Towing tank harus diisi dengan air dan kondisi air harus dikontrol dengan baik. Beberapa towing tank dilengkapi dengan generator gelombang untuk menghasilkan gelombang yang dapat mensimulasikan kondisi laut yang berbeda. Kemudian yang ketiga, lakukan pengujian. Selama pengujian, model kapal ditarik melalui air di dalam towing tank pada kecepatan yang berbeda-beda. Selama pengujian, data diambil untuk mengukur hambatan kapal, kecepatan aliran air, gerakan fluida, dan sea keeping. Kemudian yang keempat, analisis data. Setelah pengujian selesai, data yang telah diambil harus dianalisis untuk mengevaluasi performa model kapal. Data ini dapat digunakan untuk memperbaiki desain kapal dan memastikan bahwa kapal akan berkinerja dengan baik di atas air. Kemudian dalam melakukan pengujian towing tank, sangat penting untuk memperhatikan ketelitian dan akurasi dalam mempersiapkan model kapal dan kondisi air di dalam towing tank. Selain itu, data yang diambil selama pengujian harus dianalisis dengan baik untuk memastikan bahwa hasil pengujian dapat digunakan untuk memperbaiki desain kapal dan mencapai performa yang optimal. Baik, perkenalkan nama saya Fadil Fuza, NRP 50192210119. Untuk pembacaan hasil tes towing tank itu sendiri, kita melakukan perbandingan antara kapal asli dengan kapal model yang kita buat. Kita akan membandingkan antara kecepatan dan ukuran panjang kapal yang kita miliki. Dan dari hal tersebut kita memiliki kesamaan antara koefisien wave making. Nah, di mana koefisien wave making ini sendiri merupakan sebuah perbandingan antara kecepatan dan akar dari panjang kapal kita. Nah, dari situ kita bisa mendapatkan berapa kecepatan operasi pada kapal model kita berdasarkan kecepatan servis asli dari kapal yang kita sudah rancang. Nah, dari hal tersebut, setelah dilakukan percobaan towing tank, maka kita akan mendapatkan data yang salah satunya merupakan hubungan antara kecepatan dan koefisien wave making. Selanjutnya, kita akan mencari koefisien viskositas dari fluida yang mana kita melakukan percobaan untuk kapal kita. Nah, setelah kita mendapatkan koefisien viskositas dari fluida tersebut, kita akan menjumlahkan koefisien viskositas dengan koefisien wave making, di mana hasilnya tersebut merupakan koefisien total resistansi dari kapal. Nah, setelah kita mendapatkan koefisien total resistansi, kita dapat melakukan perhitungan untuk mendapatkan resistansi total yang dimiliki oleh kapal yang telah kita rancang itu. Kemudian
Dari hasil percobaan towing tank itu sendiri, kita dapat mengetahui bahwa terdapat pengaruh akan streamline-nya desain kapal kita terhadap hambatan yang diterima oleh kapal. Semakin besar luas permukaan yang dikenakan oleh fluida yang bergerak tersebut dan semakin tidak streamline bentuk kapal kita, maka hambatan yang dimiliki kapal akan semakin besar dan kita membutuhkan daya yang lebih besar untuk menggerakkan kapal tersebut.